Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Suryani dari kelas MN18E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kerja praktek saya yang berjudul Prosedur Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kas Kecil pada PT Jasa Keuangan Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang laporan kerja praktek saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kerja praktek. Kerja praktek atau biasa sering disebut dengan KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja maupun di dunia usaha. Nah, pada kegiatan kerja praktek kali ini, saya memilih tempat di PT Jasa Keuangan Indonesia. Pada kerja praktek ini, saya mengangkat judul tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran dana kas kecil pada PT Jasa Keuangan Indonesia. Alasan saya memilih judul tersebut yaitu pada PT Jasa Keuangan Indonesia, yaitu mengetahui bagaimana sistem yang digunakan pada PT Jasa Keuangan Indonesia untuk menginput pemasukan dan pengeluaran dana kas kecil atau biasa sering disebut dengan PTKes. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perusahaan serta profil dari perusahaan PT Jasa Keuangan Indonesia. Sebelum saya menjelaskan, boleh dilihat terlebih dahulu di situ terdapat logo dari perusahaan PT Jasa Keuangan Indonesia. Nah, sejarah singkat dari PT Jasa Keuangan Indonesia yaitu PT Jasa Keuangan Indonesia mulai beroperasional secara mandiri sejak tahun 2014 dengan bisnis utama ekspedisi angkutan darat atau trekking. PT Jasa Keuangan Indonesia adalah sebuah holding company yang bergerak di sektor jasa properti, transportasi, dan distribusi. PT Jasa Keuangan Indonesia merupakan bagian dari solusi bisnis di Indonesia yang akan mewujudkan impian para investor dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan jasa properti, transportasi, dan distribusi. Nah, selanjutnya profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Jasa Keuangan Indonesia. Tanggal berdirinya yaitu tanggal 1 Januari tahun 2014. Beralamat di Ruko Arcadia, Jalan Galuh Masraya, Sukaleuyu, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaannya yaitu perusahaan jasa. Jumlah karyawannya kurang lebih ada 36 orang. Produk yang dihasilkan yaitu jasa transportasi, properti, dan distribusi. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka kali ini saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama tentang manajemen, yang kedua tentang manajemen keuangan, dan yang ketiga ada teori tentang judul yang saya angkat. Nah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen juga perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, selain pengertian tadi, juga ada pengertian dari menurut 3 buku yang sudah saya cari, yaitu yang pertama ada Cons dan O'Donnell dalam buku pengantar manajemen. Itu berpendapat bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Nah, yang kedua ada Henry Fayol dalam bukunya General and Industrial Management. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ada John F. Mee yang menurut Dr. S.P. Siagian, MPA dalam bukunya Filsafat Administrasi. Manajemen adalah proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi dan pengawasan yang dilakukan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nah, yang kedua ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Perusahaan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, dibutuhkan juga bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut dengan manajemen keuangan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Selain pengertian tentang manajemen keuangan, di sini juga saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama ada menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus-menerus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Nah, yang kedua ada memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Nah, yang ketiga ada mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal juga harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam oleh perusahaan. Yang keempat yaitu memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapatkan dalam waktu jangka yang panjang. Yang kelima yaitu ada meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pula pada semua aspek, maka efisiensi dana dalam perusahaan juga akan terus meningkat. Nah, selanjutnya selain tujuan di sini juga saya akan menjelaskan fungsi manajemen keuangan. Berdasarkan dari buku Manajemen Keuangan Haji Shihabuddin SEMM dan Santi Pertiwi-Harisandi edisi 2019, fungsi utama manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada keputusan investasi. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana si manajer keuangan harus mengalokasikan dananya ke dalam bentuk investasi yang akan atau dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada keputusan pendanaan atau pembelanjaan. Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal, di mana manajer dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Nah, yang ketiga ada keputusan dividen atau pembagian hasil. Dividen merupakan keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan yang menentukan. Yang pertama ada besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua ada stabilitas dividen yang diberikan. Yang ketiga ada dividen stok atau dividen saham. Yang keempat ada stock split yaitu pemecahan saham. Dan yang terakhir ada penarikan kembali saham yang beredar yang semua ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Yang ketiga ada teori judul. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu prosedur pemasukan dan pengeluaran dana kas. Definisi sistem dan prosedur menurut Richard F. Neushell dalam bukunya berjudul Management by System. Sistem adalah suatu jaringan sejumlah prosedur yang saling berhubungan yang dikembangkan sesuai dengan suatu pola atau rencana guna melaksanakan aktivitas utama suatu perusahaan. Selanjutnya pengertian kas kecil atau peti cash. Peti cash atau kas kecil sendiri adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Sesuai dengan namanya, tentunya dana ini akan dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya juga kecil. Salah satu contoh dana yang termasuk kas kecil adalah dana konsumsi rapat. Biasanya peti cash dikelola oleh petugas keuangan perusahaan yang masih fresh graduate atau masih pemula. Tujuannya yaitu
supaya mereka bisa belajar membuat neraca yang baik dari sistem kalkulasi yang paling sederhana. Nah, selanjutnya juga ada manfaat kas kecil atau peti cash. Yang pertama, mempermudah akuntan mencatat keuangan. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Selain manfaat di sini juga ada tujuan dana kas kecil dan fungsi dari dana kas kecil. Tujuannya yang pertama yaitu menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan, yang kedua mencegah terjadinya alokasi pembiayaan, yang ketiga meringankan pekerjaan karyawan, yang keempat mempercepat penentuan kebijakan insidental. Nah, yang terakhir ada fungsi dana kas kecil atau cash. Ada 4 fungsi. Yang pertama, mengurusi perbekalan dan perlengkapan kantor di suatu bagian kantor dari sebuah perusahaan. Yang kedua, membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan dari jumlah yang kecil. Yang ketiga, fleksibilitas karyawan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan dan tentu para tamu pada relasi bisnis dari pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir, ada atasan lebih mudah untuk merespon aktivitas mendadak dengan adanya kas kecil yang dipersiapkan untuk berbagai keperluan harian. Setelah tinjauan pustaka selesai, kita menuju ke tujuan dan metode. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia kerja atau usaha, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan di dalam lingkungan teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, menetapkan atau mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal akhir. Selanjutnya metode. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih, atau biasa disebut juga dengan independen, tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai prosedur pemasukan dan pengeluaran dana kas kecil pada PT Jasa Keuangan Indonesia ini. Nah, penelitian keputusan atau library research yaitu mencari atau mempelajari dan mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penulis dengan mempelajari informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan prosedur pemasukan dan pengeluaran dana kas kecil, seperti teori-teori mengenai prosedur, penginputan, dan lain sebagainya. Setelah tujuan dan metode, sekarang saya akan menjelaskan tentang uraian pelaksanaan kerja praktek. Untuk tugasnya itu ada 2, yaitu tugas utama dan tugas pendukung. Nah, tugas utamanya itu saat melaksanakan atau melakukan kegiatan kerja praktek mencari informasi bagaimana sih proses pencatatan atau prosedur pemasukan dan pengeluaran kas dengan menginput semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas perharinya di kantor. Karena pada pemasukan dan pengeluaran masih dibilang masih cukup kecil, maka pada PT Jasa Keuangan ini masih menggunakan penginputan secara manual atau masih dengan menggunakan Microsoft Excel dan belum menggunakan sistem untuk menginputnya. Pengelolaan kas yang dilakukan secara keseluruhan sudah cukup efektif bagi perusahaan. Surat invoice mengetahui bagaimana proses pembuatan dan form-form yang ada pada surat invoice, payment voucher, serta mempelajari bagaimana kegunaannya receiver voucher dan form reimbursement. Selain tugas utama, di sini juga ada tugas pendukung.
ada 4 tugas pendukung. Yang pertama, pengecekan kelengkapan berkas. Yang kedua, memverifikasi berkas. Yang ketiga, input data clean and clear kelengkapan berkas. Dan yang keempat, ada membuat nominatif. Yang pertama, pengecekan kelengkapan berkas. Itu melakukan pengecekan berbagai berkas seperti mengecek ada atau tidaknya surat pinjaman akta jual beli atau PPJB dan surat pembuatan pajak terhitung atau SPPT, wilayah Wanakerta dan Wanasari. Jika ada berkas yang belum lengkap, maka akan dikoordinasikan dengan supervisor bagian aset dan kemudian akan mencari berkas tersebut pada bagian admin aset. Yang kedua, memverifikasi berkas. Berkas-berkas yang sudah ada perlu diverifikasi kembali untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan nominatif dan fisik berkas tersebut. Verifikasi berkas yang dilakukan yaitu memverifikasi berkas akta kuasa, surat perjanjian jual beli, dan SPPT wilayah Wanakerta dan Wanasari. Yang ketiga, input data clean and clear. Melakukan proses input data surat kuasa dan surat perjanjian pengikatan jual beli seperti nama pemilik, alas hak nomor sepersil desa, luas surat, luas ukur, nomor objek pajak, dan nama desa. Dan yang terakhir ada membuat nominatif, yaitu proses pembuatan nominatif dilakukan setelah proses pengecekan fisik berkas dibuat berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan. Data yang sudah terinput dipindahkan pada nominatif. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahannya, yaitu berdasarkan analisis bahwa permasalahan yang muncul pada PT Jasa Keuangan Indonesia yaitu adanya keterlambatan dalam membuat suatu pemberkasan, yaitu seberapa konsisten perusahaan memberikan kualitas seperti yang dijanjikan kepada pelanggan. Masalah ini bisa menghambat proses-proses selanjutnya. Keterlambatan dan ketidakkelengkapan pengumpulan berkas pun yang diminta dari admin satu ke admin lainnya. Selanjutnya, solusinya yaitu berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan tempat penulis melaksanakan kerja praktek, maka solusi yang perlu dilaksanakan yaitu harus mengatasi masalah tersebut dengan membuat target pencapaian lebih tegas terhadap penyelesaian kelengkapan berkas yang diminta, agar setiap karyawan memiliki tanggung jawab lebih terhadap kewajibannya, agar mereka lebih responsif dan lebih disiplin dalam bekerja dan tidak saling mengandalkan satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dari keseluruhan tugas kerja praktek di atas yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kerja praktek di Jasa Keuangan Indonesia membuat penulis menambah wawasan mengenai pemberkasan suatu data baik berupa akta kuasa atau PPJB, serta dapat mempelajari dan membuat nominatif berkas. Dalam pelaksanaan kerja praktek, tak lepas dari kendala yang dihadapi penulis, yaitu pentingnya memahami suatu pemberkasan dan melatih ketelitian terhadap dalam merekap atau memverifikasi berkas yang sudah ada. Dari kendala tersebut bisa memotivasi diri pemilik untuk terus belajar dan terus mencoba lagi. Untuk sarannya, yaitu saran bagi perusahaan dapat diberikan atau memberikan pelatihan kepada bagian admin untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan dalam penyelesaian kelengkapan berkas, memberikan perhatian lebih pada staf untuk mengurangi stres kerja yang diakibatkan terutama untuk terlalu lama bekerja di depan komputer dan tekanan dari atasan. Bagian administrasi PT Jasa Keuangan Indonesia harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan cepat dan tanggap dalam penyelesaian kelengkapan berkas-berkas transaksi. Nah, selanjutnya di lampiran yaitu ada foto-foto kegiatan. Untuk foto yang pertama itu ada sedang melakukan verifikasi data. Untuk foto yang kedua itu penginputan berkas ke dalam nominatif. Yang ketiga itu ada foto bersama dengan karyawan PT Jasa Keuangan Indonesia serta ada foto bersama pengunjung lapangan juga.
Mungkin cukup sekian penjelasan tentang laporan kerja praktek saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.